أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لنا ومساعدة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang harus seperti apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar kita. Allah berfirman, walitukmilul iddah, dan genapkanlah, sempurnakanlah bilangan puasamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah. Bukan kita yang baik, ma'asyiral muslimin, bukan kita yang soleh, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tetapi karena hidayah Allah lah kita sampai di titik ini. Kita sampai pada hari ini, kita bisa berkumpul di masjid Allah ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri dalam bentuk kemenangan pada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini pada 1 Syawal 1443 bertepatan dengan hari Idul Fitri, kemenangan bagi umat Islam. Idul Fitri artinya kembali berbuka. Setelah sebulan lamanya
kita berpuasa di pagi hari tidak makan, di siang hari tidak makan, tetapi pada hari ini kita bisa makan, bahkan makan sebelum datang ke masjid ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, Rasul tidak keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat Idul Fitri kecuali menyantap kurma dalam hitungan ganjil. Maka makan saja pada pagi hari tadi, masyaallah muslimin wal muslimat, merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idul Fitri artinya kembali suci. Sebulan lamanya kita mengumpulkan bekal-bekal pahala. Sebulan lamanya kita meminta ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana, barang siapa di siang hari berpuasa. Man qoma Ramadana, barang siapa yang di malam harinya melaksanakan salat tarawih dan salat lain, bi-iman wa ihsaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kembali suci di hari ini ma'asyiral muslimin wal muslimat. Seperti bayi yang baru lahir, tetapi kita sudah mempunyai bekal pahala dan dosa Allah hapuskan. Amin Allahumma amin. Mendengar kabar itu, betapa tidak bahagianya kita. Kita bahagia, Allah janjikan pahala kita diperbanyak, dosa kita Allah hapus ketika kita berhasil menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Tetapi kita juga bersedih, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ramadan tahun ini terasa begitu cepat. Ramadan tahun ini baru saja seperti semalam baru kita lakukan, tapi sekarang sudah berakhir. Kita sedih, apakah kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang? Di samping sedih, kita juga khawatir, apakah amalan kita selama bulan puasa itu diterima atau tidak? Apakah kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, atau kita termasuk kepada kam min shaimin, banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan semua amal kita, semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi hujjah, alasan kenapa kita layak masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaannya untuk kita, pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri ini, apakah cukup sampai di sini saja? Apakah cukup sampai di sini saja sholat 5 waktu yang kita lakukan di masjid? Apakah cukup sampai di sini saja tadarus Al-Quran yang kita baca, khatam Al-Quran yang kita selesaikan? Apakah sampai di sini saja sedekah, infak, menyantuni anak yatim yang kita lakukan? Apakah sampai di sini saja sholat malam yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Tanyakan kepada diri kita di hari kemenangan ini, apakah sampai di sini saja? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Thaiful Ma'arif, kanu yataqabaluna Ramadan bisittatin ashhurin qablah. Dahulu para sahabat Nabi mempersiapkan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Wa yad'una Allah bisittatin ashhurin ba'dah. Dan mereka berdoa kepada Allah
semoga spirit ibadah mereka, semoga semangat ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan itu berdampak untuk 6 bulan setelah bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita tanyakan, apakah cukup sampai di sini saja ibadah yang rutin yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Jumat salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa. Maka apa yang harus kita bawa setelah bulan Ramadan ini? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita bawa. Yang pertama apa, ma'asyiral muslimin? Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan suci Ramadan, hal-hal yang dihalalkan saja seperti makan, berhubungan suami istri tidak boleh dilakukan. Kita takut melakukannya. Takut kita melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah melatihnya 29 hari atau 30 hari, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Maka di luar bulan suci Ramadan seharusnya kita bisa untuk takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan firman dalam surat Al-Mulk ayat 12, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang dia tidak nampak tapi dia takut kepada Allah, lahum maghfirah, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika suami sudah takut dengan Allah, maka dia akan membimbing istri dan anak-anaknya jauh daripada api neraka, dihindarkan daripada api neraka. Jika istri sudah takut kepada Allah, maka dia akan menjaga, mendidik anaknya, menjaga rumah tangganya agar selalu dalam rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka dimanapun anak itu berada, dia akan selalu berbakti kepada orang tuanya dan selalu taat kepada Allah. Jika penguasa sudah takut kepada Allah, maka mereka akan takut menzalimi rakyatnya dan akan menerapkan keadilan sebaik-baiknya di negeri kekuasaan. Apabila pengusaha sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani curang dalam usahanya tersebut. Maka 1 bulan lamanya kita sudah menempah rasa takut ini. Siapa yang tahu kita bisa berbuka puasa di tengah hari pada saat bulan Ramadan? Tidak ada yang melihat kita. Tetapi karena takut kepada Allah, rasa takut ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang harus kita tanamkan di dalam diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi yang harus kita bawa setelah bulan Ramadan adalah menjaga silaturahmi. Sebulan lamanya dalam sholat 5 waktu, dalam sholat tarawih, kita berjumpa dengan sanak saudara kita, karib kerabat tetangga kita berjumpa berjabat tangan. Maka setelah Ramadan, menjalin silaturahmi ini harus tetap kita jaga. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, untuk berbuat baik dan membantu saudara kita.
Allah melarang kita saling melakukan perbuatan keji. Allah melarang kita saling melakukan perbuatan mungkar dan permusuhan. Maka ambillah pelajaran ini. Saking pentingnya menjaga silaturahmi ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dosa itu ada dua bentuknya ma'asyiral muslimin. Dosa kepada Allah, apabila kita bertaubat dan Allah mengampuni, maka selesailah urusan kita. Dosa kedua adalah dosa kepada sesama kita, kesalahan kepada sesama manusia. Apabila kita bertaubat kepada Allah, belum selesai urusan kita. Kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi. Karena kalau tidak, kita akan termasuk orang-orang yang bangkrut. Bagaimana 1 bulan lamanya kita mengumpulkan semua amal ibadah tersebut, tetapi di waktu yang sama kita menzolimi orang, kita memfitnah orang, mencaci maki orang. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu, sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak punya duit dan tidak punya kenikmatan. Maka Rasulullah mengatakan, la qala inna muflisa, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut adalah may ya'ti yaumal qiyamah bisolati, datang pada hari kiamat membawa solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tetapi di sisi lain wa ya'ti qad syatama haza, di hari akhir nanti ma'asyiral muslimin, orang yang pernah kita caci datang kepada kita, orang yang pernah kita fitnah datang kepada kita, orang yang pernah kita makan hartanya datang kepada kita, orang yang pernah kita pukul, kita tumpahkan darahnya datang kepada kita meminta keadilan kepada Allah. Maka apa yang Allah lakukan? Fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka Allah akan berikan pahala orang yang zalim tadi kepada orang-orang yang terzalimi, pahala orang-orang yang memfitnah tadi kepada korban fitnahnya, diberikan pahalanya semuanya. Apabila habis pahalanya, masih banyak orang yang menuntut, maka dosa-dosa para korban itu dikembalikan, diberikan kepada kita yang memfitnah. Nauzubillah. Apa yang terjadi? Faturihan ilan nar, maka kita dicampakkan ke dalam api neraka, dan itu termasuk orang-orang yang merugi. Sudah letih, sudah payah, sudah kita paksakan beribadah, tetapi dalam silaturahmi kita melakukan keburukan, tak akan ada apa-apa yang kita bawa di hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, di hari kemenangan ini, di mana hati kita gembira, di mana hati kita ini dalam keadaan lapang, mari minta maaf halal bil halal, meminta maaf sesama kita. Seorang anak meminta maaf kepada ayah dan ibunya, wahai ayah dan ibuku, maafkanlah anakmu ini. Barangkali selama hidup kami menyusahkan dirimu. Barangkali ketika kami sudah besar ini belum bisa membantumu semaksimal mungkin. Barangkali ketika kami sudah mempunyai dana, mempunyai uang, tetapi waktu yang tidak kami miliki, maafkanlah kami, ya ibu, ya bapak. Seorang bapak dan ibu meminta maaf kepada anaknya, wahai anakku, maafkanlah bapak dan ibu apabila selama ini belum bisa mendidikmu kepada agama Islam yang kafah, yang sempurna. Apabila dalam kehidupan ada kekurangan, ada salah kata, salah tingkah,
meminta maaf kita. Meminta maaf kepada saudara kita apabila pernah kita zolimi, apabila pernah kita aniaya, maka mintalah maaf di hari penuh kemenangan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, apa yang harus kita bawa setelah Ramadan? Setelah Ramadan yang harus kita bawa adalah peningkatan ibadah. Jangan sampai tahun lalu kita, tahun ini lebih buruk daripada tahun lalu. Setelah Ramadan ini kita menjadi lebih buruk lagi sebanding daripada Ramadan kemarin. Jangan sampai, karena kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita berpuasa ingin mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Artinya kita ingin berhasil dalam bulan puasa. Kapan kita bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan puasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Jawabannya adalah ketika setelah Ramadan ini. Lihatlah diri kita setelah Ramadan ini. Apabila ada peningkatan dalam akhlak dan ibadah, maka kita berhasil melalui bulan suci Ramadan dengan penuh rahmat. Apabila setelah Ramadan ini kita masih sama saja, naudzubillah, maka kita perlu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta, ya Allah, berikanlah kesempatan Ramadan tahun depan, aku akan memaksimalkannya. Jangan sampai menunda-nunda, karena kematian tidak tahu kapan datangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, minal aidin wal faidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang Allah menangkan dalam bulan suci Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan, menerima semua amal ibadah kita, besar kecil amal ibadah kita. Semoga itu bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, arqu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalil. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ayuhan nas, intahizu fursatakum fi hadzal yawm as-sa'id bi'iktsari du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ad-du'a fi hadzal yawm mustajab, wa bi'iktsari at-taubati wal istighfar ilayhi min jami'i dhunubi wal akhta', fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, wa akthiru min amali salihah wa min as-sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal aitami wal aramil, wa sa'idu kullu man yahtaju ila musa'adatikum, fa inna jami'a a'malikum hadha yawmil maqbulah, wallahu yuhibbul muhsinin. Thumma akthiru وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وارفع درجاتنا ببركة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واغفر لأحيائنا وأمواتنا بتلاوة القرآن وقضي حاجاتنا بفضيلة القرآن يا الله يا سميع الدعاء اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءة القرآن وزكاتنا وجميع المسلمين والمسلمات وعبادتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا من الدنيا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اختم عملنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا وأجلنا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته